Saudara-saudariku, umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa berkah dalam. Saya ucapkan selamat Paskah. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Marilah kita semakin mencintainya. Marilah kita hidup di dalam cinta kasih-Nya dan dalam kebenaran-kebenarannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menanggapi sabda Tuhan untuk hari ini dari Injil Santo Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 tentang perjalanan dua orang murid dari Emmaus. Ya, karena panjang kisahnya kita juga sudah cukup mengenal, maka akan saya bacakan beberapa ayat terpilih saja. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, mereka berjalan cukup jauh. Tuhan menyemangati mereka dengan kutipan-kutipan kitab suci, dan akhirnya mereka sampai ke kampung halaman mereka. Ya, mereka singgah. Tuhan Yesus singgah di rumah mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mencintai Tuhan, perjalanan kedua murid dari Emmaus bagi saya pertama-tama menggambarkan perjalanan orang yang mau membangun masa depan. Mereka pergi ke Yerusalem, kota besar. Mereka pergi ke Yerusalem bersama orang yang mereka kagumi, yang mereka harapkan akan menjadi penyelamat, menjadi pembebas bagi bangsanya. Mereka sungguh-sungguh ingin membangun masa depan bersama Yesus di Yerusalem. Tapi akhirnya harapan mereka itu pupus ketika Yesus wafat di salib. Dan mereka pulang kembali, ya pulang kampung. Pulang kampung sebagai orang yang cita-citanya gagal. Pulang kampung sebagai orang yang putus harapan. Namun apa yang terjadi? Ternyata Yesus yang telah bangkit menyertai mereka di dalam perjalanan. Sebenarnya Tuhan Yesus telah meneguhkan mereka dengan sabda yang disampaikannya. Hati mereka berkobar-kobar, kata mereka. Tetapi mereka tidak menangkapnya. Lalu sampailah di kampung halaman dan Tuhan singgah di rumah mereka. Pada waktu makan malam, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, dan ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itulah mereka mengenal siapa Yesus. Namun Tuhan Yesus kemudian meninggalkan mereka, hilang dari penglihatan mereka. Dan mereka kembali ke Yerusalem sebagai orang baru, sebagai orang yang telah mengalami Yesus yang bangkit. Dan mereka kisah, sharing tentang pengalaman iman itu dengan murid-murid yang lain. Dan mereka bergabung dengan para murid yang lain, bersatu sebagai murid-murid Tuhan untuk membangun perjalanan hidup yang baru untuk menuju
apa yang mereka cita-citakan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah pertama-tama satu hal yang barangkali juga mempunyai pesan tersendiri untuk kita semua. Kita diajak, dipanggil untuk senantiasa menanggapi kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, menyertai kita. Yang pertama lewat sabda yang disampaikannya, dan lewat ekaristi, lewat roti yang dipecah-pecah, di mana Tuhan hadir di dalam diri kita masing-masing. Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam perjalanan hidup. Perjalanan para murid dari Emmaus ke Yerusalem kembali, bagi kita adalah suatu panggilan juga untuk berjalan menuju masa depan, membangun masa depan bersama Yesus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan kiranya sungguh menjadi berkat untuk kita semua, akan meneguhkan perjalanan kita itu, akan menyuburkan perjalanan hidup kita itu dengan perkembangan yang membahagiakan di dalam kehidupan kita. Semoga ada kesungguhan di dalam mengejar cita-cita. Semoga ada juga semangat pengorbanan di dalam berjuang mewujudkan cita-cita. Semoga kita tekun di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, ya, karena hidup kita sehari-hari juga membutuhkan ketekunan, membutuhkan daya tahan, membutuhkan kesetiaan. Ya, seperti kita di dalam keluarga, kiranya di dalam kehidupan keluarga kita juga mengalami hal-hal yang sungguh menuntut daya tahan. Kita sungguh-sungguh menuntut kekuatan dan ketulusan, kesetiaan. Ya, sebut saja di dalam saling menerima satu dengan yang lain. Kita perlu kesabaran untuk dapat terus menerima satu dengan yang lain. Karena kita juga tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Ya, saya sendiri di tengah-tengah gereja barangkali sebagai imam juga tidak selalu memuaskan umat, ya. Kehadiranku barangkali juga mengecewakan umat, barangkali tidak sesuai dengan harapannya. Tetapi ya, saya bersyukur umat juga sabar ya menerima saya, sehingga saya juga boleh belajar dari pengalaman. Ketika saya merasa tidak memuaskan umat, saya juga belajar untuk menyadari hal itu dan berusaha untuk mengatasinya. Ketika zaman semakin maju, kita juga dituntut untuk memberikan pelayanan sesuai dengan perkembangan zaman, juga di dalam keluarga. Ya, kiranya kita juga dituntut untuk belajar banyak untuk dapat mendampingi anak-anak kita. Kita perlu ketekunan, dan ketekunan itu perlu kita wujudkan dalam bentuk belajar. Mencari pemahaman-pemahaman baru, sehingga kita dapat mendampingi anak-anak kita yang adalah anak-anak milenial, ya, anak-anak di zamannya, yang barangkali berbeda dengan background kita, yang barangkali masih tradisional, atau ya sebut saja kuno. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang kasih, perjalanan hidup kita menuju masa depan adalah perjalanan yang juga senantiasa disertai Tuhan, didampingi oleh Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga kehadirannya sungguh kita tanggapi dengan ketekunan, dengan kesadaran, sehingga cinta kasihnya juga sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Senantiasa menyegarkan kita di dalam semangat, tetapi juga menyegarkan kita di dalam semangat mencari hal-hal yang baru, yang relevan untuk zaman kita sekarang ini. Saudara sekalian terkasih, semoga masa depan kita, masa depan keluarga Anda juga menjadi semakin cerah karena penyertaan Tuhan Yesus di dalam hidup Anda, di dalam kehidupan keluarga Anda. Saudara-saudari, selamat berkarya dan Tuhan memberkati.